And as you can see, we do have translation happening. Give Aris a hand, okay? It's predominantly a technical issue with some of the things that are going on with the technical in terms of the building and the building management here and all those bits and pieces. So I don't know how many weeks this will happen, but it'll happen for a brief moment anyway, okay? Just so you're all aware. Jadi kita ada masalah teknis, makanya kita ada penterjemah malam hari ini di sini. Nggak tahu berapa lama akan berlangsung, tapi mungkin yaudah kita hadapi saja. Alright, got your Bibles? Jadi kita punya Alkitab kita. Philippians chapter 2 verse 5. Di Filipi 2 ayat 5. It says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. We're talking at the moment about the fight, and I was thinking about praying about what would I share? What's the powerful, the most important fight that we've got to deal with at the moment? And God laid on my heart, it's the fight that's in the battlefield of our minds. Jadi kita lagi bicara tentang sebuah perjuangan malam hari ini dan aku bicara sama Tuhan dan apa perjuangan yang paling penting itu, dan Tuhan berkata dalam hatiku adalah perjuangan yang ada di dalam pikiran kita. All of us have got battles going on in our minds. Semua dari kita itu ada perjuangan dalam pikiran kita. Any given day, there are any number of ideas and opinions and thoughts and concepts and mentalities that are thrown in front of us. Jadi dalam setiap harinya itu ada beberapa opini, ada beberapa pikiran yang dilempar ke hadapan kita. Just walk down the street or open up your social media feed, you'll be bombarded. Dan kalau kamu pergi keluar sana terus kamu buka sosial mediamu, itu juga kamu akan dibombardir dengan itu. But amongst all of the noise, tetapi di semua keributan itu, there is a way of thinking, a right way of thinking. It's the God's way of thinking. Ada sebuah jalan pemikiran yang benar, yaitu jalan berpikir seperti Tuhan. And I believe one of the challenges we have as believers in this 21st century is how to be able to distinguish between all the stuff and all the ideas and work out what's the right way, the right perspectives to live by. Dan tantangan kita sebagai orang Kristen di abad 21 ini adalah untuk benar-benar punya perspektif bagaimana cara hidup yang benar. In the 1990s, one of the very well-known Christian ministers, Joyce Meyer, wrote a book called Battlefield of the Mind. Jadi di tahun 90-an itu salah satu pengkhotbah terkenal di dunia namanya Joyce Meyer itu menulis satu buku yang mana itu peperangan di dalam pikiranmu. I'd highly recommend you have a read when you got a chance. Dan aku sangat merekomendasikannya supaya kamu bisa baca itu waktu kamu punya kesempatan. But let me read a couple of quotes. Tapi biar aku baca beberapa kutipan di sini. You cannot have a positive life and a negative mind. Anda tidak dapat memiliki hidup yang positif tetapi pikiran yang negatif. Don't reason in your mind, just obey in the spirit. Jangan mencari-cari alasan tetapi taatilah. It is not that we don't have faith. It is just that Satan is trying to destroy our faith with lies. Bukan karena kita tidak beriman tetapi setan berusaha untuk menghancurkan iman kita dengan tipu muslihat. Thank you, girls. If you only do what is easy, you will remain weak. Jika Anda hanya mengerjakan apa yang mudah, Anda akan tetap menjadi lemah. Here's a longer one, but I love it, okay? Pay attention. Ini yang panjang tapi aku suka sekali, coba perhatikan. Don't give up. When the battle seems endless and you think you'll never make it. Jangan menyerah ketika pertarungan terlihat seolah tak berujung dan Anda berpikir bahwa Anda tidak akan pernah melewatinya. Remember that you are reprogramming a carnal, fleshy, worldly mind to think as God thinks. Ingatlah bahwa Anda sedang memprogram kembali setiap pikiran duniawi untuk berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan. Impossible? No. Difficult? Yes. Tidak mungkin, tidak, sulit, iya. But just think, you have God on your team. Namun renungkanlah Anda mempunyai Tuhan di dalam tim Anda. I believe he is the best computer programmer around. Saya yakin bahwa dialah programmer terbaik. Your mind is like a computer that has had a lifetime of garbage programmed into it. Pikiranmu adalah seperti komputer yang punya banyak sekali program di dalamnya. God is working on you, at least. He is if you have invited him to have control of your thoughts. He is reprogramming your mind. Just keep cooperating with him and don't give up. Tuhan sedang bekerja dan setidaknya dia akan mengontrol pikiranmu jika Anda membiarkannya. Dia sedang memprogram ulang pikiranmu, teruslah bekerja sama dengannya dan jangan menyerah. Amen? Amen. The battlefield of our mind is a very real battle. Jadi pertempuran tersulit yang di dalam pikiran kita itu adalah pertempuran yang sejati. But it's a battle that we can't afford to lose, a battle we can't afford to be naive about, a battle that we can't afford to be complacent. Tapi itu bukanlah sesuatu pertempuran yang kita bisa menyerah, bukanlah sesuatu pertempuran yang kita cuma lewati saja, bukan satu pertempuran yang kita cuma diam-diam saja. I know many of us have fights externally, but some of the greatest fights we'll ever fight in this world happen up here in our noggin.
Aku tahu ada banyak dari kita itu mengalami perjuangan di luar kita, tapi perjuangan yang paling besar itu sebenarnya terjadi di pikiran kita. Let's have a look at another passage of scripture in 2 Corinthians chapter 10, Jadi kita coba lihat di ayat Alkitab lain lagi, 2 Korintus 10, verse 3 through 6. dari ayat 3 sampai ke 6. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. And being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. I know that's not the easiest passage of scripture to kind of dissemble and work out what it means, so let's make it really simple. Aku tahu itu bukan ayat Alkitab yang sederhana untuk bisa dimengerti, jadi kita coba buatnya sederhana. What God is saying is that the real war is going on up here. Apa yang Tuhan bilang itu adalah pertempuran yang sejati itu terjadi di atas ini. And there are all kinds of thoughts, and you need to learn and discover as a child of God, what are the thoughts of God? Dan ada beberapa pikiran itu yang kita harus pelajari sebagai anak-anak Tuhan, apa itu pikirannya Tuhan. And as we do discover what the thoughts of God are, we're to evaluate or filter the different things that are going on around us and look at which of the thoughts that are from God and those that aren't. Dan setelah kita menemukan pikirannya Tuhan itu, kita harus bisa menyaring itu pikiran-pikiran apa yang di sekeliling, dan kita harus berkata yang mana yang dari Tuhan dan yang mana yang bukan. And the thoughts that are not from God, He says, bring them captive. In other words, put them in a prison cell. They don't belong free in our minds. Dan pikiran yang bukan dari Tuhan itu kamu harus menaklukkannya, kamu harus menaruhnya ke dalam penjara. Mereka itu nggak bisa dibebaskan di dalam pikiran kita. Force the wrong thoughts into a place of bondage. Kamu harus paksa itu pikiran-pikiran yang salah itu masuk ke dalam tempat tawanan. And let the right thoughts, the thoughts of God, run wild and free. Dan Amen? biarkan pikiran-pikiran yang benar itu pikiran-pikirannya Tuhan itu untuk bebas. But I love the last part here, which says, then you're going to punish every disobedience, which means that every thought that leads us into a pathway that's wrong, don't give it authority. Don't give it a right to take you somewhere. Punish it in Jesus' name. Dan aku suka bagian terakhir itu dikatakan di sini bahwa kita harus menghukum setiap kedurhakaan, artinya kita nggak boleh bebaskan itu, tapi kita harus benar-benar tawan dia, hukum mereka di dalam nama Yesus. When it comes to fulfilling or applying this kind of word, there's only really one way. Waktu kita mau berusaha memenuhi firman Tuhan yang seperti ini, hanya ada satu cara. And that is we've got to know God's heart, God's word, God's way. Yang mana kita harus benar-benar tahu hatinya Tuhan, jalannya Tuhan. How many of you can tell me how you know God's way? Coba kasih tahu aku bagaimana caranya untuk tahu jalannya Shout some Tuhan. things out for me. Come on. Coba serukan beberapa hal di sini. Bagaimana caranya kamu tahu jalan-jalannya Tuhan? The word of God. What's the word of God? Firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Beautiful. The Holy Spirit's voice. Mendengarkan suara Roh Kudus di dalammu. Anyone else? Semua yang lainnya lagi. I guess we've got it, haven't we? Listen to God, isn't it? Pretty simple. Ya, kita harus mendengarkan You're suara all- Tuhan. you're all Sederhana. going, where's the deep answer he's looking for? Semua orang mencari apa ya jawaban No. yang dalam itu It's apa? actually not rocket science. Karena It's simple. sebenarnya nggak susah, sangat sederhana. Listen to God, what God said in His Word. Dengarkan apa yang suara Tuhan katakan di firman-Nya. Listen to God, what God's speaking into our hearts. Dengarkan apa yang Tuhan katakan ke dalam hati kita. And obey it completely. Dan taati sepenuhnya. We call the Bible, we call the Word of God our standard. Kita mau menyebut firman Tuhan, Alkitab itu adalah sebuah standar kita. You know, when your kids go through school, they're going to be judged against a standard called the National Curriculum. Kamu tahu waktu anak-anakmu pergi ke sekolah, mereka itu akan dinilai menurut standar nasional, yang mana kurikulum nasional. When you look at the quality of a product on the shelf, it's measured against the quality of the Australian standard, AS. Waktu kamu lihat produk-produk di toko-toko itu juga dinilai berdasarkan standar Australia. When you look at a builder's work, it's measured against the BCA or the Building Code of Australia. Waktu kamu lihat pekerjaan-pekerjaan bangunan-bangunan itu juga dinilai berdasarkan standarnya Australia. Standards define what is quality and what is not. Jadi standar itu mendefinisikan apa yang berkualitas dan apa yang tidak berkualitas. And in the kingdom of God, the quality of our thoughts, the quality of our perspectives and our mindsets and our values is defined, folks, by the word of God. Dan di dalam kerajaan Tuhan itu kualitas dari apa nilai-nilai kita dan apa value-value kita itu dinilai dari firman Tuhan. It's not by what
society says or by what's popular and fashionable. Jadi bukan dinilai dari apa yang orang-orang katakan atau dari apa yang populer atau apa yang lagi ngetren sekarang saat ini. It's not defined by the lyrics of the latest hit song or the latest TV soap opera. Bukan didefinisikan dari lirik-lirik lagu yang terbaru atau siaran-siaran TV yang terbaru. It's defined by God's word and we need to learn how to measure our lives accordingly. Didefinisikan dari firman Tuhan dan kita juga harus berusaha menilai kehidupan kita dari itu. Jesus said this, Yesus berkata, John 12:47 and 48. Yohanes 12:47 dan 48. If anyone hears my words and does not believe, Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, I do not judge him. aku tidak menjadi hakimnya. For I did not come to judge the world, but to save the world. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. But he who rejects me and does not receive my words has that which judges him. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. The word that I have spoken Yaitu firman yang telah kukatakan. will judge him in the last day. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. In other words, Jesus is saying, whether you believe me or whether you don't, whether you want to follow me or whether you don't, whether you want to let your mind be renewed by my words or not, Dengan kata lain Yesus katakan kalau kamu mau mengikuti aku, apakah kamu mau dinilai dengan perkataanku atau tidak? either way, Apapun itu, you have what's going to judge you, and what's going to judge you is my word. kamu sudah punya apa yang akan menghakimimu dan apa yang akan menghakimimu adalah firmanku. That's why you can say you believe in Jesus or not believe in Jesus. I believe in that, I don't believe. At the end of the day, it's not what we believe in, church. It's what God has said. Itulah kenapa kamu bisa bilang bahwa kamu percaya sama Yesus atau tidak percaya sama Yesus, tapi bukan apa yang kamu percaya itu yang penting, tetapi firman Tuhanlah nantinya yang akan menjadi standar benarnya. So the only smart thing to do Jadi salah satu-satunya hal yang pintar untuk dilakukan is to get in the fight adalah untuk masuk ke dalam perjuangan for right perspectives. untuk perspektif yang benar. Tell somebody next to you, 2 or 3 people, get in the fight for right perspectives. Jadi bilang sama orang di kiri dan kananmu, masuk ke dalam perjuangan untuk mencari perspektif yang benar. In other words, don't just go through the flow, Dengan kata lain, jangan cuman bergerak saja mengikuti arus, fight for it. tapi kamu harus berjuang untuk itu. Tonight I don't have any points, okay? I'm just warning you up front. Malam hari ini aku nggak punya poin, aku cuma memperingati kamu dari sekarang. But I'm going to tell a lot of stories. Tapi aku akan ceritakan banyak cerita. And I know that some of these stories, which are all in the Bible, they're going to touch your heart and you're going to receive them in a different way. Let the Holy Spirit speak to you about what you need to change. Dan aku tahu bahwa cerita ini akan menyentuhmu dan biarkanlah Roh Kudus untuk mengubahmu dari dalam melalui cerita-cerita ini. Apa yang kamu butuh untuk rubah? And then don't walk out of this house the same. Fight for it. Dan jangan keluar dari rumah Tuhan ini menjadi dengan orang yang sama, tapi kamu harus berjuang untuk berbeda. We need to fight for God's values, God's heart. Kita harus berjuang untuk nilai-nilainya Tuhan dan hatinya Tuhan. Let's start with love. Mari kita mulai dari kasih. Love, Jesus says in Matthew 5:43, you have heard that it is said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Jadi tentang kasih itu sudah dikatakan di Matius 5:43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. But I say to you, Tetapi aku berkata kepadamu, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anybody think that's easy? Ada nggak yang pikir bahwa itu mudah dilakukan? Anyone? I'm not raising my hand, by the way. Aku juga nggak angkat tanganku sebenarnya. You know why it's not easy? It's because we got to fight for a mindset that's not naturally inside of us. Kamu tahu kenapa itu tidak mudah? Karena kita harus berjuang untuk sebuah pola pemikiran yang sebenarnya itu nggak ada di dalam kita. Earthly thinking says hate your enemies. Pemikiran yang duniawi itu bilang bencilah musuhmu. Avoid the people that you dislike. Hindari orang-orang yang kamu tidak suka. But Christ-like thinking says you're going to inject love into every circumstance, into every conversation, into every scenario, whether you feel like it or not. Tapi pemikiran Kristus itu berkata bahwa kamu harus suntikan itu kasih ke dalam setiap perkataanmu, ke dalam setiap percakapanmu, meskipun kamu ngerasa pengen lakukan atau tidak. Love is the greatest force on earth. Kasih itu adalah energi yang terbesar di dunia ini. God is love. It emanates in all He is. Tuhan adalah kasih, itu menggemakan siapa Dia itu. We are called to turn up to work, turn up to school, turn up to church, to love others, not just to be loved by others. Kita dipanggil untuk ke gereja, ke sekolah, ke kemanapun kita pergi itu untuk mengasihi lain, bukan untuk supaya kita dikasihi. To pour out, to give, to release. Tapi untuk menuang, untuk memberi, untuk melepaskan. Loving people who are easy to love doesn't require God's Spirit. It's normal.
Orang-orang yang memang suka mengasihi itu tidak membutuhkan rohnya Tuhan karena itu normal. But loving the unlovable is out of this earth. Tetapi mengasihi yang tidak pantas dikasihi itu susah sekali. It's the Holy Spirit moving inside of us, the Word, challenging our thoughts and our mindsets, shaping a whole new way of life. Itu Roh Kudus bergerak dalam kita, membentuk diri kita dan membuat satu gaya hidup yang baru. Give it a go, folks. You'll find out it's not that easy, but it's amazing when you do it. Coba deh kamu lakukan. Kamu akan sadari bahwa itu tidak mudah tetapi luar biasa. I could go on and on about this one. I'm going to move on. Aku bisa teruskan dan terus tapi aku akan berlanjut. Because love's not the only thing God wants to challenge. Karena kasih bukan satu-satunya hal yang Tuhan mau tantang kita. I believe in this world at the moment, one of the greatest needs is faith. Aku percaya salah satu kebutuhan terbesar yang dunia ini perlukan adalah iman. People who got their eyes on circumstances and situations, faith gets suppressed, fear rises high. Orang-orang yang suka melihat masalah di kiri dan kanan itu, iman mereka itu rasanya terpojokkan dan rasanya ketakutan itu memuncak. Jesus says in Luke 18 verse 8, Dan Yesus katakan di Lukas 18 ayat 8, I tell you Aku berkata kepadamu, that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Antioch Gospel Church, Sydney, will he really find faith on the earth? Gereja Antioquia di Sydney, apakah dia akan temukan iman di bumi ini? Come on, will he really find Mari. faith on the earth? Akankah dia temukan iman di bumi ini? Now, faith isn't just a Sunday afternoon shout. Tapi iman itu bukan cuma seruan di minggu sore. Faith's a mindset change. Iman itu adalah cara berpikir yang berubah. Faith is proven in the everyday life and choices. Iman itu dibuktikan di kehidupan sehari-hari dan pilihan sehari-hari. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan adalah mati. We can talk all we like about faith until we do it, it's not faith. Kita bisa bicara sepanjang mungkin, tapi kalau sampai kita lakukan itu bukan iman. Fear is a normal human emotion. Rasa takut itu adalah emosi manusia yang normal. In fact, I'll go so far as to say if you're not feeling fear, you're not doing big enough things. Bahkan faktanya aku mau bilang kalau kamu nggak merasa ketakutan berarti kamu nggak cukup, hal yang kamu lakukan itu nggak cukup besar. Courage is not the absence of fear, it's the power to overcome any fear that rises up. Jadi keberanian itu bukan tidak ada rasa takut, tetapi keberanian itu adalah kekuatan untuk bisa mengatasi rasa takut yang bangkit. But it requires a mindset. Tapi itu membutuhkan sebuah cara pikir. My God is able to do exceedingly abundantly above and beyond. Tuhanku mampu melakukan menjauh lebih daripada apa yang bisa Sometimes normal. I talk to people and they're going through a situation, you know, like I get it. You got issues. We all got issues, right? But the way we talk about it shows and proves we have no faith. Jadi aku waktu bicara sama orang tuh ya aku ngerti bahwa mereka ada isu, semua orang mengalami isu, tapi cara mereka berpikir itu menunjukkan bahwa mereka nggak punya iman. God said to Gideon, Tuhan bilang sama Gideon, when he was standing on the top of the mountain with 300 men looking down over the valley, and there was the tribe of Midian, or the Midianites, and there were more than the sand on the seashore. waktu dia berdiri di atas gunung dengan 300 orang dan kemudian di bawah itu ada prajurit-prajurit yang mengepung mereka. He said this, Judges 7 verse 9. Dia berkata di Hakim-Hakim 7:9, It happened on the same night that the Lord said to him, arise and go down against the camp. pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Read these next words with me if you will. Coba kamu baca Okay. kata berikutnya ini bersamaku. For I have delivered it into your hand. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Is it done in the past, present, or future? Apakah ini sudah dilakukan di masa lalu, saat ini, atau di masa depan? It's done in the present and in the past, right? This is not a future tense. They're already delivered, God says. Itu sudah dilakukan di saat ini dan yang sebelumnya itu dikatakan bahwa dia itu telah, bukan belum. The battle is already won. Pertempuran itu telah dimenangkan. Verse 10. Ayat ke-10. This is God to Gideon, okay? But if you are afraid to go down to the camp with Purah your servant. Jadi Tuhan bilang di Hakim 7:10, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Purah bujangmu ke perkemahan itu. And you shall hear what they say, and afterward your hands shall be strengthened to go down against the camp. Then he went down with Purah, his servant, to the outpost of the armed men who were in the camp. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapatkan keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Purah bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. The very fact that Gideon went down into the camp with Purah proves to us and shows us Gideon was filled with more fear
than courage. Jadi faktanya bahwa Gideon itu turun ke bawah itu dengan pura itu membuktikan bahwa dia itu lebih dipenuhi dengan ketakutan ketimbang keberanian. But how many you know when you got fear on the inside, you don't just let fear remain in control and ruling over your life. You work with the God-given strategy to overcome. Tapi siapa yang setuju waktu kamu biarkan ketakutan itu mempengaruhi dan menguasai kehidupanmu, kamu harusnya bekerja bersama dengan strateginya Tuhan untuk bisa mengatasinya. Rising up with faith requires a different way of thinking. Karena untuk bangkit dengan iman itu membutuhkan cara berpikir yang berbeda. So God gave him an opportunity to get his mindset right. Jadi Tuhan berikan dia kesempatan untuk membuat pikirannya benar. And when he went down, verse 13, there was a man telling a dream to his companion. Dan di ayat 13 ketika Gideon sampai situ kemudian ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. He said, I have had a dream. To my surprise, a loaf of barley bread tumbled into the camp of Midian. It came to a tent and struck it so that it fell and it overturned and the tent collapsed. And the next verse says, and that is Gideon. Gideon. Jadi di saat ada teman itu berkata, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. So now Gideon's heard it with his own ears from God. Jadi Gideon saat ini mendengar dengan telinganya sendiri dari Tuhan. And he's heard it with his own ears spoken in the tent of Midian. Dan dia itu dengar sendiri dengan telinganya sendiri dikatakan di kemah Midian itu. But how many you know again that it doesn't matter how many times you get told about faith, it still requires a choice to live by faith. Tapi siapa yang setuju bahwa gak peduli seberapa banyak kali kamu dikasih tahu tentang iman, kamu harus pilih sendiri untuk bisa hidup dengan iman. And that's exactly what Gideon did. Itu yang terjadi dengan Gideon. He went right back up that hill, he took his 300 men and he conquered the entire army of Midian. Dan itu yang dipilih sama Gideon. Dia pergi dengan 300 orang itu dan akhirnya menaklukkan seluruh pasukan itu. Choose faith. Kamu harus pilih iman. Choose the mindset of faith. Pilihlah cara berpikir dengan iman. Fight for it, church. Kamu harus berjuang untuk itu. Do you know Jesus? This is another curveball, okay? Jesus many times spoke to his disciples and he called them into a deeper relationship with him. Jadi kamu tahu Yesus tuh sering kali minta sama murid-muridnya itu untuk masuk ke dalam dia dengan hubungan lebih dalam dengan dia. Why is that? Kenapa? Because he knew the closer that they got to him, the closer they got to his thoughts and ideas, the greater the transformation would be. Karena dia tahu semakin dekat dia dengan pemikirannya Yesus, semakin dekat murid-muridnya Yesus dengan pikirannya dia, semakin besar transformasinya. I want you to write down this thought. Aku mau kamu tulis pemikiran Going up ini. there on the screen, okay? Will you let God ruin you for the mundane and the meaningless pursuit of the typical? Apakah Anda akan membiarkan Tuhan merusak pengejaran Anda akan hal-hal yang tidak berarti dan biasa-biasa saja? Far too many Christians, human beings, chase the typical, the mundane, the ordinary, the day-to-day stuff, the earthly things. Banyak sekali orang-orang Kristen itu hanya mengejar hal yang biasa-biasa saja, hal yang terjadi setiap harinya, hal yang duniawi. But when someone comes near to God like Moses in the wilderness at the burning bush and God ruins them for the ordinary. Tapi kalau ada seseorang yang datang kepada Tuhan seperti Musa di semak belukar yang terbakar itu dan kemudian Tuhan menghancurkan biasa-biasanya mereka. Our entire vision and pursuit and outlook on life changes. Seluruh visi kita, seluruh pengajaran kita, seluruh hasil kita itu berubah. We begin pursuing the things that are majors in God's majors, the heart of God. Kita mulai mengejar hal-hal yang besar di dalam hatinya Tuhan, yang besar hatinya Tuhan. We become dangerous on the earth. Kita mulai berbahaya di bumi ini. People who will plunder hell and populate heaven. Tuhan, jadi kita menjadi orang-orang yang merancak neraka dan akan mempopulasikan surga. We become a people who our heart and our mind is to make the invisible God visible to the world. Kita akan menjadi orang-orang yang punya hati dan pikiran kita tuh membuat Tuhan yang tidak kelihatan menjadi terlihat di dunia. Listen to this quote that I read from Kay Warren recently. Kita dengar kutipan ini. Saying yes to God is a simple thing. Menjawab iya kepada Tuhan adalah hal yang sederhana. But it's not an easy thing. Tetapi itu bukanlah hal yang mudah. Because it involves more than just words. It's a radical restructuring of our priorities. Karena itu membutuhkan lebih dari sekedar kata-kata, itu adalah sebuah proses penyusunan kembali prioritas yang radikal. That's why you can't call just turning up to church on a Sunday afternoon the yes to God. Itulah That's a good start. Itulah kenapa kamu gak bisa panggil itu datang ke gereja setiap hari Minggu itu sebagai iya kepada Tuhan, tapi itu awal yang baik memang. But the real yes to God is a fight for perspectives in our mind that transform us completely all in all.
Tapi perkataan iya yang sejati kepada Tuhan adalah masuk ke dalam pertempuran dalam pikiran kita yang berkata iya kepada perspektif Tuhan seluruhnya. Let me show you what yes looks like. Biar aku kasih tahu kamu apa iya itu kelihatannya seperti apa. And as I tell this story, challenge yourself. Dan waktu aku ceritakan cerita ini coba tantang dirimu sendiri. In Judges 4 verse 6, Di Hakim-Hakim 4 ayat 6. the prophetess Deborah calls for Barak, son of Abinoam, who lived in Kadesh, in the land of Naphtali, and she says to him, "This is what the Lord, the God of Israel, commands you. Call out 10,000 warriors from the tribes of," read it out for me, "Naphtali and Zebulun at Mount Tabor." Yang menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes dari daerah Naftali lalu berkata kepada bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan bawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. The promise is this, Jadi janjinya itu di sini in verse 7. di ayat ke-7. I will call out Sisera, commander of Jabin's army, that's the enemy, along with his chariots and warriors to the Kishon River, and there I will give you victory over him. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kishon, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Okay, let me test you tonight. Jadi biar aku uji kamu sekarang. How many tribes of Israel were there? Jadi seberapa Bani Israel? Berapa banyak Bani Israel itu? 12. How come only one person knew the answer to that? Jadi ada 12 Bani Israel. 12, Ada okay? 12. How many tribes were called? Dan seberapa Bani yang dipanggil? 2. Okay, good. Your maths is good tonight. I love it, okay? 2. Good stuff, all right? Now, let's follow this, okay? So Barak follows the command. Jadi di sini Barak mengikuti perintahnya. Verse 10, it says he called together the tribes of Zebulun and Naphtali, and 10,000 warriors went up with him, and Deborah also went with him. Ya 10 Barak mengerahkan suku Zebulun dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. I won't read the whole story, but I'm telling you this, when God promises, God always fulfills, and on that day a great victory was won for Israel. Aku nggak mau bacakan seluruh ceritanya, tapi aku kasih tahu kamu waktu Tuhan menjanjikan sesuatu dia akan tepati dan di hari itu kemenangan besar terjadi. But when all was said and done, Tapi waktu semuanya itu selesai, Deborah and Barak Deborah are there at the end of the day in the celebration party, and they are singing a new song at the top of their lungs. dan Barak itu lagi berdiri di sana dan dia juga menyanyikan sebuah lagu yang baru dengan benar sangat-sangat lantang. It's a whole chapter in the Bible, and I'd encourage you to read it. Dan itu adalah pasal yang seluruhnya lagi berbeda di Alkitab dan aku dorong kamu untuk baca itu. Judges 5. Di Hakim-Hakim pasal 5. And they get to this point, Terus mereka masuk ke dalam poin ini. and this is what we read. Dan ini apa yang kita baca. Verse 18. Di ayat 18. Zebulun risked his life, as did Naphtali, on the heights of the battlefield. Tetapi suku Zebulun ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. But while Zebulun, and Naphtali were fighting, this is what else was happening. Verse 15. Tapi waktu Zebulun dan Naftali lagi bertarung, dan ini apa yang terjadi di suku-suku lainnya di ayat 15. In the tribe of Reuben there was great indecision. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Why did you sit at home among the sheepfolds to hear the shepherds whistle for their flocks? Yes, in the tribe of Reuben there was great indecision. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Gilead remained east of the Jordan. And why did Dan stay at home? Asher sat unmoved at the seashore, remaining in his harbors. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan mengapa mereka tinggal di dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. They are 2/3 of the way through their song, and they are literally rebuking the other tribes of Israel. Dan mereka itu benar-benar lagi mencoba menghardik itu bani-bani Israel yang lainnya. Now before you sit there tonight and you say, oh man, that's real unfair. Dan waktu kamu duduk di sana mungkin kamu pikir, aduh nggak adil kalau kamu menilainya seperti itu. Let me show you why. Biar aku tunjukkan kamu kenapa. You see, when Deborah called Barak to call 10,000 troops out of those two tribes, God was testing the heart of Barak and his obedience. Jadi waktu Deborah itu suruh Barak untuk panggil 10.000 orang dan dari 2 bani itu, Tuhan lagi menguji hatinya Barak dan ketaatannya Barak. But at the very same time, Tapi di waktu yang sama, he was testing the mindsets and the hearts of the entire nation of Israel. dia juga lagi menguji cara berpikir dan hatinya seluruh bangsa Israel. Zebulun and Naphtali were the ones that were called,
Dan Zebulon dan Naftali itu memang bani yang terpanggil. But what God was actually looking for was bigger thinking amongst the people. Tapi apa yang Tuhan benar-benar cari itu sebenarnya sebuah pemikiran yang besar di antara orang-orangnya dia. This is what he found. Dan ini apa yang dia temukan. Judges 5 verse 2. Hakim-Hakim 5 ayat 2. Israel's leaders took charge. Karena- And the people gladly followed. Praise the Lord. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. So when Naphtali and Zebulun began the journey, all the other leaders around said, you know what? We aren't going to let them just go to war. This is not just about two tribes. This is about a nation. This is about a family, about a household. We're going to take charge too. Jadi waktu dua bani ini pergi berperang, yang lainnya itu mereka bilang bahwa kita nggak akan biarkan mereka dua bani ini saja berperang, kita juga akan berperang juga karena tentang negara kita, tentang bangsa kita. What do we call that? Jadi apa yang kita katakan itu? Initiative, Inisiatif, ownership, kepemilikan, family spirit, teamwork. semangat kekeluargaan, kerjasama. God found it amongst the leaders, and he says this Jadi Tuhan temukan itu di pemimpin-pemimpin mereka dan dia berkata ini. in verse 9. My heart. How many of you know when God's heart is toward you, that's a good thing? Jadi Tuhan bilang hatiku tertuju, siapa yang setuju sih bahwa waktu hati Tuhan tertuju kepadamu itu hal yang baik, bukan? My heart is with the commanders of Israel, with those who volunteered for war. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. They weren't called, they weren't forced, they weren't conscripted, they weren't pressured, they volunteered. Mereka itu tidak dipanggil, mereka itu tidak didaftarkan, mereka itu tidak dipaksa, tapi mereka bersukarela. That's a mindset. Dan itulah cara berpikir, That's fighting for a bigger way of thinking. yang mana berjuang untuk cara pikir yang lebih besar. That's understanding that I'm not here just for myself. My calling is for the kingdom of God, for the righteousness of God, that His kingdom would come here on earth as it is in heaven. Yang mengerti bahwa aku nggak cuma terpanggil untuk diriku sendiri, tapi aku dipanggil untuk hal yang lebih besar supaya menjadikan kerajaan Tuhan itu di bumi seperti di surga. Look at the attitude here. Coba kamu lihat sikapnya di sini. Verse 14, they came down from Ephraim, Yeah, a but- land which once belonged to the Amalekites. They followed you, Benjamin, with your troops from Machir, the half tribe of Manasseh beyond the Jordan. The commanders marched down. From Zebulun came those who carry a commander's staff. The princes of Issachar were with Deborah and Barak. They followed Barak, rushing into the valley. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, yang suku Benyamin dengan laskarmu, dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulun orang-orang bawa tokat pengerah, juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. This was no half-hearted spirit. Dan ini bukan semangat yang setengah-setengah. You know what some of us are like? Oh, it's their job. They're the ones God spoke to. Let them deal with it. Kamu tahu banyak dari kita itu seperti apa, kita selalu bilang, oh itu bukan pekerjaanku, Tuhan tuh cuma panggil mereka, biarkan mereka yang atasi sendiri. But a big God kingdom kind of mindset understands that when we're called, we're called. Tapi cara berpikir Tuhan yang besar itu mengerti bahwa waktu kita, salah satu dari kita terpanggil, kita terpanggil. So this rebuke goes out and they're like, Reuben, what were you doing? Jadi ini sebuah satu hardikan itu berkata, Ruben apa yang kamu lakukan? The word that got spoken to Reuben was indecision. Jadi kata yang ditaruh di atas Ruben ini adalah mereka banyak pertimbangan. Couldn't make up their mind whether to leave the sheep behind and fight or whether to hang out with the sheep and look after the some of us are caught between should I deal with my own things and my own life or the things of the kingdom. Mereka tuh nggak bisa memutuskan antara pergi dan menetap di rumah dengan domba-domba mereka atau pergi berperang, dan banyak dari kita itu seperti itu, kita nggak bisa putuskan apa kita harus atasi kehidupan kita atau pergi berjuang bersama bagi kerajaan surga. And before we know it, our indecision lands us with a rebuke and missing out on all the blessing and favor God wants to bring along with our obedience. Dan sebelum kita bisa putuskan itu kita selalu kita berakhir dengan banyak pertimbangan itu, dan kita kelewatan dari berkat yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan kita. Indecision means I'll be there, we'll be. Oh no, I can't. I'm sorry. I changed my mind. It's like this toing and froing. Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Jadi kebimbangan ini berkata seperti, iya mungkin aku akan di sana, tapi kamu nggak jadi. Oh iya aku akan ada di sana. Jadi kayaknya mungkin dan tidak mungkin. Make up your mind. Jadi Fight. putuskan, berjuang. Fight for the right mindsets. Berjuang demi bagi pemikiran yang benar. The other tribes got this word, Gilead remained. Remained. You know, when you remain, how many of you know we're all meant to be moving forward and progressing in God, right?
Jadi di salah satu ayatnya lagi dikatakan bahwa Gilead itu tinggal diam di sana. Bukankah kita harusnya ikut dalam Tuhan tuh kita harus bergerak maju bukan tinggal diam? But there are so many times when we're meant to be moving and we're called to be moving and it's like, we just remain. We just hang out where we are. Tapi ada banyak kali waktu kita terpanggil untuk bergerak maju, tapi kita malah tinggal diam dan kita tinggal diam di tempat di mana kita sudah selama itu. Even worse, why did Dan stay at home? Dan lebih buruknya lagi, kenapa Dan itu tinggal di rumah? Considering his own life, his own struggles, his own stuff, his own problems and issues. I don't care about theirs, that's all right, let them deal with it. Memikirkan masalah-masalah yang mereka, memikirkan isu-isunya mereka. Aku gak peduli dengan orang-orang yang di sana, gak peduli pokoknya. And then Asher, oh my gosh, this one tops the list. Dan kemudian Asyar itu paling ngetop di atas ini. Asher sat unmoved at the seashore, remaining in his harbors. Jadi suku Asyar duduk di tepi pantai laut tinggal diam, tidak bergerak. I imagine Asher sitting there in a nice beach chair, like a mocktail in his hands. Aku bayangin suku Asyar itu duduk di tepi pantai laut itu dengan kursi yang reclining itu dengan mocktail. The word unmoved means his heart didn't even feel any compassion. Jadi kata bahwa tinggal diam dan tidak bergerak itu berarti bahwa hatinya pun tuh tidak tergerak sama sekali. It's like speak to the hand because the mind ain't listening. You know what I mean? Itu sama seperti udah kamu ngomong sama tanganku aja pokoknya. For him, the joy and the beauty of the harbor and the seashore and the beautiful sunrise and all the things that he was enjoying, the pleasures. Dan dia lagi bersuka cita itu menikmati pemandangannya, menikmati kenikmatan-kenikmatannya. There's one thing to be moving, another thing to be standing, and it's another thing altogether to be sitting unmoved doing nothing. Jadi ada yang bergerak, ada yang cuma berdiri, tapi ada hal yang lagi yang benar-benar diam duduk tidak ngapa-ngapain. But folks, let me put it clearly. Tapi biarkan aku jelaskan lagi. Mindsets Cara berpikir are what determine how we respond. adalah apa yang menentukan bagaimana kita meresponinya. You say, Pastor, this is just a Bible story. Oh, no, it's not. Kamu mungkin bilang, aduh pendeta ini kan cuma cerita Alkitab. Bukan cuma sekedar I could cerita. stand here and tell you story after story of people who have said, you know what, that's not my job, that's not my issue, that's someone else's to do. Yeah, and we don't have it. We don't have the mindset. Aku bisa bacakan cerita-cerita ini dan mungkin kemudian orang bilang, itu cuma sekedar kisah. Itu karena kita nggak punya cara berpikirnya. How do you think God looked at those tribes? Jadi menurutmu bagaimana Tuhan melihat bani-bani itu? They can come up with any excuse they like. Mereka bisa keluar dengan segala alasan yang mereka punya. But I wasn't called, you didn't mention my name, but I wasn't in that prophetic word. Aku nggak dipanggil, kamu nggak sebut namaku, aku udah begitu. But I imagine God looking there and going, shaking his head, in a nice, compassionate way. Maybe giving one of those smiles, like one day they'll get it, hopefully, eventually. Tapi aku bayangkan bahwa Tuhan bisa berdiri di sana dan mungkin lagi senyum-senyum dengan kasihnya dia dan berkata mungkin satu hari mereka akan sadar. But on that day and in that fight, there were only a handful of tribes that got the reward and the blessing. Tapi di hari itu dan di pertempuran itu hanya ada beberapa bani yang masuk ke dalam pertempuran itu dan mendapatkan berkatnya. And it happened because they fought for the right mindsets. Dan itu terjadi karena mereka berjuang untuk cara berpikir yang benar. Let's close this out with one more story. Mari kita tutup dengan satu cerita lagi. Are we getting something out of this tonight? Kita dapat sesuatu dari sini malam ini. It is really easy with the wrong mindsets to feel insignificant. Itu sangat mudah itu dengan cara berpikir yang salah untuk bisa berpikir bahwa kamu itu tidak signifikan. To feel like what we have and what we can bring into life or how we could bless someone or change someone's life, it seems insignificant. Untuk berpikir bahwa siapa kita atau apa yang kita bisa berikan atau apa yang kita bisa lakukan untuk mengubah kehidupan orang itu rasanya tidak ada pengaruhnya. But I want to remind you tonight, church, that some of the greatest things in the Bible were achieved through insignificant acts and insignificant people. Tapi aku mau ingatkan kamu bahwa banyak hal dalam Alkitab itu diraih melalui orang-orang yang kelihatan itu tidak ada signifikansinya. Now let me rephrase that because there is no insignificant person. Dan tapi aku biar jelaskan lebih lagi karena sebenarnya tidak ada orang yang tidak signifikan. And that's part of the mindset we need to develop. Dan itu adalah salah satu cara berpikir yang kita harus kembangkan. Some of us are on the other side of the coin and I'm supposed to be humble, supposed to be really. Do you know what humility is? Beberapa dari kita tuh pikir bahwa aku harusnya tuh menjadi rendah hati, harus rendah-rendah hati. Kamu tahu nggak artinya rendah hati itu apa sebenarnya? Humility is not thinking less of ourselves. Rendah hati itu tidak berpikir kurang akan diri kita sendiri. How many of you know you are more than a conqueror? You are a Christ, born again son or daughter of the King. You are royalty. Amen?
Siapa yang setuju bahwa kamu itu sudah anaknya Allah dan kamu itu sudah dilahirkan menjadi keluarga kerajaan Tuhan? So humility is not looking down on ourselves and like I'm the least, I'm the most hopeless here, I'm the smallest. Humility is not thinking less of ourselves. Jadi rendah hati itu bukan rendah diri, bukan merendahkan dirimu sendiri dan mengurang-urangi dirimu sendiri. Humility is thinking of ourselves less. Jadi rendah hati itu adalah sebenarnya tentang memikirkan lebih sedikit tentang diri kita. Elevate God, elevate others, elevate beyond, but don't elevate ourselves. That's what it is. Dan mengangkat Tuhan lebih tinggi, mengangkat orang lain lebih tinggi, tapi tidak mengangkat diri kita sendiri. But some of us with the wrong mindsets end up trapped in the wrong ditches. Tapi beberapa dari kita dengan cara berpikir yang salah itu terjebak di dalam got-got yang salah. Insignificance prevents us from making choices where God will work within us. Jadi signifikansi itu membuat kita itu tidak mau mengikuti pilihan-pilihan yang benar yang Tuhan panggil dalam diri kita. And through us. Dan melalui kita. And for us. Dan bagi kita. And with us. Dan bersama kita. And upon us. Dan di atas kita. And we get trapped in this space and God ain't moving at all. Dan kita terjebak di dalam got ini dan kita tidak bergerak sama sekali. One of my greatest passions in life. Salah satu semangatku yang terbesar dalam kehidupan. Is seeing what happens at the end of a preaching message. Adalah untuk melihat apa yang terjadi di akhir firman, di akhir khotbah. I don't love preaching per se. Aku nggak suka. Go on. Aku nggak suka berkhotbah. But I love seeing the results. Tapi aku suka melihat hasilnya. I love seeing when somebody catches it, somebody gets it, and they walk away, and in another month or 2 months, 6 months time, they're a transformed being. Aku suka melihat hasilnya dan orang yang mendapatkan mengerti maksudnya dan kemudian 2 minggu atau 6 bulan sebelumnya mereka itu ditransformasikan. How is that? Bagaimana bisa terjadi? It's because when God's seed gets sown into our hearts and our minds and we allow it to plant and begin to sprout and begin to grow, it doesn't happen overnight in the twinkling of an eye, but over time it changes us from the inside out. Adalah saat benih Tuhan itu tertuang dan kemudian masuk ke dalam dan kemudian mulai berkembang dan kemudian tertuai dan akhirnya mengubahkan hati kita. So, have a think about the boy with 5 loaves and 2 fish. Jadi coba pikirkan tentang anak kecil ini yang dengan 5 roti 2 ikan. I'm sure others had more than what he had that day. Aku yakin waktu yang hal lain itu punya lebih dari itu, punya lebih dari anak itu. But he was the one who said, "Yes, Lord, you can take it. You can have it." Tapi anak itu yang berkata, "Iya Tuhan, kamu bisa ambil 5 roti 2 ikan ini." And God took something insignificant and he made something amazing. Dan dia mengambil sesuatu yang tidak signifikan itu dan membuatnya menjadi hal yang luar biasa. What about the little girl, the slave girl of Naaman? In Naaman's house in Syria, who told her master about the prophet in Israel who could heal him of his disease. Bagaimana dengan pelayan kecil yang di rumah Naaman itu dan yang berkata bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya itu? What about the time when you took the guts to share something with someone in your workplace or around? It seemed insignificant, but it could change their world. Dan bagaimana dengan saat-saat di mana bahwa kamu mau membagikan sesuatu ke dalam teman-teman kerjamu mungkin saya itu kecil tapi itu bisa mengubah dunia mereka? What about the servant in Saul's palace? Bagaimana dengan hamba di istana Saulus? Who when Saul was disturbed and distressed by that spirit, this servant said, "Look, here's David," and introduced the deliverer of his issue. Adalah waktu Saulus itu lagi mengalami hal yang Saul itu lagi mengalami hal yang susah dan kemudian ada satu anak yang bisa main musik itu dan kemudian Daud dikenalkan di sana. What about the widow that day who gave 2 mites in the treasury? Bagaimana dengan janda yang memberikan 2 keping perak itu? It seems insignificant, but what Jesus said is that woman's done more than all of you today. Rasanya itu sangat-sangat tidak signifikan tapi Yesus bilang bahwa wanita itu telah melakukan lebih daripada yang kita semua udah lakukan. What about all the families? Bagaimana dengan keluarga-keluarga that gathered on the wall of Jerusalem to rebuild it in the time of Nehemiah? Yang berusaha membangun lagi tembok Yerusalem di waktu Nabi Nehemia? All these people that I've mentioned, they were unnamed. Dan semua orang-orang ini yang tidak disebutkan namanya, they all brought a small or significant part. Mereka itu membawa sebuah hal yang kecil atau hal yang tidak penting. But the part they brought made a miracle. Tapi bagian yang mereka bawa itu membuat mujizat. I know sometimes we look at our situation, we go, but what I have is nothing. God, my voice ain't too good. I'm a bit croaky today. I understand. Aku tahu kadang-kadang itu kita mau membuat sesuatu kepada Tuhan dan kamu bilang, aduh pokoknya suaraku juga jelek. I don't have it in me to be a leader. Yes, you do, by the way. Aku nggak punya sesuatu apapun di dalamku untuk bisa menjadi pemimpin. Enggak, kamu punya.
I don't think I can do that. Look, the little bit that I give, it doesn't really make much of a difference. You're wrong. Aku nggak pikir bahwa aku bisa melakukan itu. Aku nggak bisa. Pokoknya hal kecil ini nggak punya banyak perbedaan. Kamu salah. The ocean is made up of billions of drops. Samudra itu dibuat dari ribuan-ribuan tetesan. And every small drop counts. Dan setiap tetesan kecil itu terhitung. Don't ever underestimate what you have to bring or who you are or what God's invested on the inside of you that could change somebody's life forever. Jangan pernah remehkan apa yang ada di dalammu atau apa yang Tuhan punya di dalammu bahwa itu bisa mengubah hidup seseorang. Every day Setiap hari is a day to get up and say, I'm in the fight. adalah hari untuk bangkit dan berkata bahwa aku ada dalam pertempuran ini. I'm in the fight for who God called me to be. Aku ada dalam pertempuran bagi siapa yang Tuhan telah panggil aku untuk menjadi. For right mindsets, right opinions, right understanding, right doctrine. Untuk cara pemikiran yang benar, untuk opini yang benar, untuk cara berpikir yang benar, doktrin yang benar. The real you. Anda yang sejatinya, The God-defined you. Anda yang mana telah didefinisikan oleh Tuhan, May not be the you that you think you are. mungkin bukan sebuah Anda yang mana Anda telah pikir selama ini. That lost some people. Let me show you. Mungkin itu beberapa orang agak susah mengerti. When Saul, Jadi waktu Saul, I'm going to finish with this. Come on, musicians. When Saul, waktu Saul, way before he was known, sebelum dia itu diketahui sama orang-orang, went looking for the donkeys that belonged to his father that were lost. dia mencari sebuah keledai yang mana yang milik ayahnya yang telah terhilang. He was with one of the servants. Dia lagi bersama dengan satu pelayan They traveled for days. They couldn't find those donkeys. dan pergi berhari-hari nggak bisa menemukan keledai itu. And they looked at each other and they made a corporate decision. You know what? We don't have hope here. We're going to go find the prophet and we're going to find out whether we could get some kind of divine inspiration about where those donkeys are. Dan kemudian mereka setuju untuk pergi mencari seorang nabi dan untuk mencari tahu di mana ada keledai-keledai itu. Now, how many of you know you could go to God for one thing? Dan siapa yang setuju bahwa kamu bisa pergi ke Tuhan untuk satu hal, But when you turn up in God's courts, He's going to deal with another thing altogether. tapi waktu kamu ada di hadapan Tuhan, Tuhan malah akan mengatasi banyak hal lainnya juga. And what God deals with is the more important thing because God goes right to the root and right to the heart of who we are. Dan apa yang Tuhan atasi itu malah sebenarnya lebih penting. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu pergi ke akar dan akar siapa kita sebenarnya. So they find Samuel the seer, the prophet. Jadi mereka menemukan Samuel, Nabi Samuel ini. And Samuel looks at the two of them and he says this in verse 19 of 1 Samuel 9. Dan kemudian Samuel lihat kedua orang mereka dan kemudian dikatakan di 1 Samuel 9. Samuel answered Saul and said, I am the seer. Go up before me to the high place, for you shall eat with me today. And tomorrow I will let you go, listen carefully, and I will tell you all that is in your heart. Jadi akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku akan membiarkan kau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. How many of you know God knows what's in our heart better than what we know what's in our heart? Jadi siapa yang setuju bahwa Tuhan itu tahu hati kita lebih baik ketimbang bagaimana kita tahu tentang hati Amen. kita? How many of you know that's why we need to meet with God? That's why we need ministry service. That's why we need experiences in the Word of God. Personal Jadi siapa yang setuju encounters. bahwa itulah kenapa kita harus bertemu dengan Tuhan, kenapa kita harus masuk ke dalam hadirat Tuhan, kenapa kita harus pergi ke ministry service dan mengalami Tuhan secara pribadi. Saul is standing there and he's got the idea of who he is, but Samuel knows this kid doesn't understand. Jadi Saul berdiri di sana dan menyadari, tapi Samuel tuh sadar bahwa Saul ini tidak mengerti sedikit pun tentang siapa dia itu. The real Saul, Jadi Saul yang sejatinya, the God-defined destiny and the purpose and the mission that's hidden in Saul's heart is way bigger than he could ever imagine. jadi takdir yang sudah Tuhan definisikan kepada hidup Saul itu lebih besar daripada apa yang dia udah bayangkan sebelumnya. Samuel's about to say something that's gonna blow Saul's mind away. Jadi Samuel akan mengatakan sesuatu yang mana akan memecahkan pikirannya Saul. But before he can say it, this is Saul's response. Tapi sebelum dia bisa katakan, ini jawab Saul. Verse 21. Saul answered and he said, Am I not a Benjamite of the smallest of the tribes of Israel? And my family, the least of all the families of the tribe of Benjamin. Why then do you speak to me like this? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Stop. Guys, leave that up on the screen for a minute longer, okay? Coba kita berhenti di sini dulu sebentar. Saul is not
from the smallest of the tribes. Benjamin is a powerful tribe. Saul bukan dari Bani yang terkecil karena suku Benyamin itu suku yang terhebat. And my family the least of all the families of the tribe. No. Dan bukankah kaumku yang paling hina? Bukan. Saul's father is Kish. Jadi bapaknya Saul itu Kish. And Kish is a well-known, well-respected, mighty warrior. Dan Kish itu adalah seorang petarung yang terkenal. Kish is a man of acclaim and fame. Kish itu adalah orang yang terkenal, yang penuh dengan ketenaran. But Saul sees himself as insignificant. Tapi Saul melihat dirinya sendiri itu sangat-sangat tidak signifikan. He can't even imagine the prophet would speak properly to him because he's too small. Dia bahkan nggak bisa bayangkan bahwa nabinya itu akan berkata dengan seperti itu kepada dia karena dia tuh terlalu hina. Samuel takes a flask of oil. Terus Samuel ambil satu minyak itu, And he anoints Saul as the king of Israel. dituangnyalah ke atas kepala Saul sebagai raja orang Israel. I'm sure Saul was too shocked, Aku yakin pasti Saul itu sangat-sangat terkejut. which would explain why the next passage of scripture, Samuel simply didn't give Saul a chance to say anything. Yang kenapa menjelaskan bahwa di ayat-ayat berikutnya itu Samuel nggak kasih Saul untuk ngomong sesuatu apapun, But he finishes his dialogue with this. tapi dia selesaikan dialognya dengan ini. Let me read the whole lot to you actually. Biar aku bacakan kepada kamu secara utuh. Then Samuel took a flask of olive oil and poured it over Saul's head. He kissed Saul and he said, I'm doing this because the Lord has appointed you to be the ruler over Israel, his special possession. Verse 5. You want to read on? Lalu Samuel mengambil bulu-bulu berisi minyak dituangkannya ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Verse 5. Di ayat kelima, When you arrive at Gibeah of God, where the garrison of the Philistines is located, you will meet a band of prophets coming down from the place of worship. They'll be playing a harp, a tambourine, a flute, and a lyre, and they will be prophesying. sesudah itu engkau akan sampai ke Gibeah Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. At that time, the Spirit of the Lord will come powerfully upon you, and you will prophesy with them. You will be changed into a different person. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. After these signs take place, do what must be done, for God is with you. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. I wonder tonight Aku berpikir malam ini, whether there are some powerful words that are being spoken over your life and over mine, apakah ada beberapa kata-kata yang berkuasa yang telah dikatakan di atasmu dan di atasku, that we are simply missing completely, yang mana kita tuh benar-benar melewatkannya secara utuh, or that we aren't able to find a place to land in our mind to kind of understand that that could actually be God's heart and God's will for me. atau kita nggak bisa benar-benar taruh itu dalam pikiran kita dan benar-benar untuk mengerti bahwa itulah perkataan Tuhan bagiku. Some words of destiny, some words of mission and purpose, and even of glory. Kata-kata tujuan yang penuh dengan kemuliaan, That God would speak over your life tonight yang mana Tuhan sudah katakan di atas hidupmu malam ini. and say, you're not just an ordinary average down there. You know, that's not you. You are my child. Yang berkata bahwa kamu bukanlah orang yang rata-rata, kamu tuh anakku. You are my king. You are my priest. Engkaulah raja-rajaku, engkaulah imam-imamku. You aren't just ordinary and average. You are sitting at heavenly places in the Lord Jesus Christ. Kamu bukan cuma rata-rata, kamu tuh duduk di tempat tinggi di sebelah tangan anak bawah. But you hear these words Tapi engkau mendengar kata-kata ini and you're like, are you speaking to the wrong person? dan kamu bilang kamu ngomong ke orang yang salah ya? Do you know why? Kamu tahu kenapa? Because you haven't let God renew your mind. Karena kamu belum biarkan Tuhan memperbarui pikiranmu To think, to fight through the fight for the right perspectives, for the right understanding. untuk berpikir, berjuang supaya masuk ke dalam pemikiran yang benar, pengertian yang benar. That's why Itulah kenapa Samuel says to Saul, here, be anointed as the king. Now, don't say nothing to me. You go find those prophets and you go and be transformed into a new man. Samuel bilang sama dia, udah gak usah ngomong apa lagi. Kamu sekarang diurapi dan kamu pergi temuin nabi-nabi itu dan kamu akan dirubahkan menjadi orang yang berbeda. Because when you think like a new man, when you act like a new man, you'll begin to live like the potential and the calling that God's put on your life. Karena waktu kamu berpikir sebagai orang yang baru, kamu akan hidup dengan potensi apa yang Tuhan sudah panggil dalam kehidupanmu. You won't think like a pauper.
Kamu nggak akan pikir seperti itu. You'll think like a king. Kamu akan berpikir sebagai seorang raja. You'll behave like a king. Kamu akan bersikap sebagai seorang Come raja. on. How many of you know that's what we need tonight? Jadi siapa yang setuju bahwa itu yang kita butuhkan malam ini? The transforming power of God. Kuasa perubahan dari Tuhan. Samuel spoke the right words to the wrong man. Samuel bicara hal yang benar ke orang yang salah. Not literally the wrong man, it was still Saul. Bukan benar-benar orang yang salah karena itu masih Saul. But it wasn't a renewed Saul. Tapi itu bukan Saul yang sudah diperbaharui. When we speak to a renewed Saul, Waktu kita bicara dengan Saul yang telah a new diperbaharui, spirit, a new power rises up. dengan kuasa yang baru, dengan roh yang baru bangkit. I challenge you tonight, church. Aku tantang Anda malam ini Let gereja. the Holy Spirit renew your mind. Biar Roh Kudus memperbaharui pikiranmu. Let the Word of God change the way you think about yourself, about your world, about the things going on in your life. Biar firman Tuhan memperbaharui bagaimana kamu berpikir tentang kehidupanmu, tentang apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Let the Word change you from the inside out. Biar firman Tuhan memperbaharuimu dari dalam keluar. Stay close to the devoted Word of God. Tetap diam dekat dengan firman Tuhan. Never let Him go. Jangan Come on, singers. lepaskan dia. Come on, singers. There's a fight that's going on for our souls. Ada perjuangan, pertempuran yang terjadi bagi jiwa kita. Are you gonna win? Dan kamu akan menang. Are you gonna lose? Apa kamu akan kalah? Are you gonna be somewhere in between if there is such a thing? Atau kamu akan di tengah-tengah kalau misalnya memang ada di tengah-tengah? I'm telling you, as for me and my house, Aku beritahu kamu dan aku dan seisi we rumahku. will serve the Lord. Kami akan melayani Amen. Tuhan Allah. Stand to your feet tonight. Come on.